Halo teman-teman, nama saya Kevin Kurniawan dari jurusan akuntansi di kampus Universitas Ciputra. Nah, pada video hari ini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan dagang dan cara mengaplikasinya di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan konsepnya yang akan ada di perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum itu adalah tahap awal pencatatan akuntansi di tempat seluruh transaksi keuangan itu dicatat secara berurutan sesuai waktu terjadinya. Nah, setiap transaksi ini dicatat dalam debit atau kredit agar keseimbangan pencatatan keuangan tetap terjaga sejak awal. Oke, lalu buku besar. Buku besar ini adalah berfungsinya untuk mengelompokkan transaksi dan dari jurnal umum ke dalam akun-akun tertentu. Lalu buku besar ini kita bisa mengetahui saldo akhir masing-masing akun seperti kas, piutang, utang, dan lain-lain. Nah, next kita ada neraca saldo. Ini merupakan daftar saldo akhir seluruh akun yang disusun pada akhir periode. Tujuannya adalah untuk memastikan total debit dan kredit bernilai sama sebelum laporan keuangan itu disusun. Nah, laporan keuangan ini menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam satu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar evaluasi usaha serta pengambilan keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan ada tiga. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laba rugi ini digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami rugi selama satu periode tertentu. Nah, laporan ini membandingkan pendapatan dengan beban. Ini contohnya, nah ini perusahaan Eva Salon. Dia memiliki pendapatan 5.450.000 dan bebannya itu totalnya 3.700.000-an. Nah, di sini jadi dia mengalami untung sebesar 1.680.000. Nah, yang kedua adalah laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan ini menjelaskan perubahan saldo laba perusahaan dalam satu periode. Laporan ini menunjukkan laba yang ditahan untuk pengembangan usaha setelah dikurangi pembagian kepada pemilik. Nah, ini Sabrina Consulting ini memiliki laba sebesar 22 juta. Terus dia memiliki dividen. Dividen ini adalah laba yang dibagikan kepada pegawai sebesar sejuta dan dia memiliki satu akhir sebesar 21 juta. Nah, ini biasanya labanya itu didapat dari sini, laba bersih. Jadi misalnya ini laba bersihnya 1.680.000, kita masukin ke laba ini. Tapi ini kan beda perusahaan jadi nggak sama. Nah, ini yang ketiga, laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset atau aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang menggambarkan kekayaan serta sumber pendanaannya. Nah, di sini ada PTX yang memiliki aktiva sebesar 55 juta kas dan piutangnya 8 juta. Totalnya 363 juta. Terus dia punya aktiva tetap sebesar 8 juta, peralatan ini ditambah menjadi 71 juta. Terus pada pasifa ada kewajiban sama ekuitas. Kewajibannya ini semua ditambah, tapi ini nol, dan ini ekuitasnya ditambah semua modal, preferred, dan laba ditahan. Ini laba ditahannya biasanya kalian dapat dari sini, saldo akhir. Ini kebetulan sama-sama 21 juta, dan ini harus sama. Total aktiva sama total pasifa itu harus sama. Kalau nggak sama berarti itu nggak seimbang. Nah, next. Kita ada konsep dasar perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini adalah jenis usaha yang kegiatannya itu membeli barang dari pemasok, lalu menjual kembali barang tersebut kepada konsumen tanpa mengelolanya. Nah, keuntungannya itu diperoleh dari perbedaan antara harga beli dan harga jual. Sehingga persediaan barangnya itu menjadi bagian yang sangat penting dalam operasional usahanya. Nah, jurnal periodik sama perpetual. Kalau misalnya kalian membuat jurnal periodik, persediaan dan harga pokoknya itu nggak dicatat setiap transaksi. Kalau perpetual itu selalu dicatat setiap transaksi. Misalnya kita ada penjualan barang, kan kita juga dapat HPP, harga pokok penjualan,
itu kita catat setiap tanggalnya. Nah, kalau periodik itu sistemnya biasanya digunakan pada usaha dengan aktivitas transaksi yang biasanya sederhana. Kita menggunakan akun persediaan barang. Dan kalau yang perpetual, dia menggunakan akun persediaan barang dan jumlah persediaannya itu selalu diketahui secara real time. Karena kita selalu mencatatnya. Nah, perbedaan sistem ini mempengaruhi cara pencatatan dan penyajian laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, nah kita ada free on board atau FOB dan term of payment. Nah, FOB ini adalah ketentuan yang mengatur kapan tanggung jawab atas barang berpindah dari penjual ke pembeli. Nah, ada dua kan. Misalnya shipping point. Itu tanggung jawabnya menjadi beban pembeli sejak barang dikirim. Jadi misalnya ada PT X menjual barang, misalnya pulpen ke PT Z. Nah, PT Z ini harus membayar kayak beban ongkirnya. Jadi pembeli yang menanggung biaya ongkir dan tanggung jawabnya. Di mana destination, tanggung jawab dan biaya pengirimannya itu menjadi tanggungan penjual. Jadi PT X itu yang membayar, bukan PT Z. Karena PT X itu kan jadi penjualnya, jadi dia yang membayarkan beban ongkirnya sampai diterima oleh pembeli. Nah, term of payment itu adalah syarat pembayaran. Merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait waktu cara pembayarannya. Nah, ketentuan ini dapat berupa tunai atau utang, tapi pembayarannya itu dengan batas waktu tertentu atau memberikan diskon apabila pelunasannya itu dilakukan lebih cepat. Nah, syarat pembayaran ini berpengaruh langsung terhadap pencatatan piutang atau utang dan serta pengakuan diskon dalam akuntansi. Nah, contohnya N per 30 ini kita harus melakukan pembayaran harus dilunasi dalam maksimal 30 hari. Atau misalnya 2 per 15 ini adalah jika kita misalnya kita membeli barang pada 3 Maret, terus kita utang kan, terus kita bayarnya itu misalnya 10 Maret. Nah, itu kan sebelum 15 hari. Jadi kita menerima diskon 20% atas barang yang kita beli. Nah, misalnya kalau N per 30 ini, itu kita harus bayar dengan batas pelunasannya itu 30 hari. Nah, COD ini cash on delivery, jadi kita bayarnya saat barang diterima, dan ada N per IOM. Ini maksimal bayarnya di akhir bulan. Jadi misalnya kalian beli 29 Maret, itu kita harus lunasi 30 Maret. Nah, itu saja untuk teorinya. Sekarang kita akan masuk ke soalnya. Di sini ada COA. Nah, ini ada semua akun. Ini nggak semua dipakai. Terus ini kenapa warnanya beda? Karena ini adalah akun-akun yang pasti ada di perusahaan dagang. Nah, pertama-tama, ini kenapa nih semua penjualan dan nggak ada pembelian? Karena semua pembelian kayak beban ongkir pembelian, retur pembelian, itu kayak semua termasuk dalam persediaan barang dagang. Nah, untuk bikin gabungannya kayak gini, kita menggunakan rumus sama dengan concatenate kas, titik koma, titik dua, spasi, titik dua, titik koma, terus nomor COA-nya. Nah, ini kan sama, biar ini buat dipakai dalam buku besar, terus jurnal umum, dan laporan keuangan. Dan jadi kayak gini. Nah, terus kita akan ke jurnal. Nah, misalnya kita mau mengerjakan kan, kan kita harus ketik-ketik satu-satu tuh kayak ribet aja, kayak misalnya kas model. Nah, karena itu kita akan menggunakan rumus untuk ini. Jadi ini kita pertama-tama blok semua sampai bawah. Terus kita ke data validation yang logonya ada centang sama ini. Kita klik. Lalu ini value-nya kita ganti ke list. Nah, ini source-nya kita ke COA kita. Terus kita ambil yang gabungan ini. Kita lebihin biar misalnya ada penyesuaian. Jadi kita nggak harus kayak bawah lagi ininya. Ya, itu kelebihan. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita nulis kelas itu ada ininya. Jadi kayak bisa langsung. Nah, sebelum itu, yang untuk akunnya juga ada rumus.
yaitu sama dengan if akun debitnya itu nol, yaitu kosong, maka yang akan ditulis itu akun kredit. Tapi jika enggak, itu akun debit. Nah, misalnya kita tulis kas. Di sini akan muncul akunnya kas. Oke, untuk soalnya kita akan mulai. Pertama-tama, surat penyetoran modal. Nah, PT Aksara Jawa ini menerima uang tunai sebesar 50 juta dari anggap aja ownernya. Nah, ini ada owner. Berarti di sini kan kita menerima kas yaitu sebesar 50 juta. Di akunnya di debit itu kas karena kasnya bertambah. Dan di kredit itu kita modal, modal usaha. Ini nominalnya jadi 50 juta. Ini kan angkanya jelek, jadi kita harus ganti nih. Semuanya di drag sampai bawah. Kita ganti currency-nya ke yang ini. Rp Indonesia. Nah, jadi kayak lebih rapi. Nah, untuk keterangannya, modal awal. Ini pada tanggal 1 Maret 2026. Jadi 1, 01. Nah, oke. Terus yang kedua, kita ada, nah PT Bina Tulis ini memberi kita invoice kepada kita. Kita membeli pulpen, buku binder, dan collection tape. Nah, ini semua totalnya itu sebesar 10.400.000. Nah, kan ini invoice berarti invoice itu ketika kita lagi mengutang. Jadi kita lagi ngutang, belum bayar itu namanya invoice. Misalnya kalau kwitansi ini berarti udah lunas, udah dibayar dalam cash. Nah, jadi invoice. Kan karena kita masih utang ini tanggal 2 Maret. 2 Maret jadinya kan utang berarti ut- utang dagang kan. Tapi kan kita udah menerima barang-barangnya. Dan itu kan pembelian jadi persediaan barang dagang. Terus ini utang dagang sebesar 10.400.000. Nah, pembelian barang dagang. Oh, ini belum di track, sorry. Oke, terus yang nextnya kita akan ada. Oh, ini jangan lupa. Ini kan informasi pengirimannya shipping point. Nah, shipping point ini berarti kita sebagai pembeli yang harus bayar. Dan ini ada syarat pembayarannya, misalnya 35. Nah, berarti 35 itu diskon 3% jika dibayar dalam 5 hari. Oke, yang ketiga, ada PT Lintas Karya memberi kita kwitansi. Jadi ini adalah biaya pengiriman. Nah, karena ini kan kita jadi membelinya dan shipping point, jadi kita harus bayar beban ongkirnya. Tanggal sama-sama 2 Maret. Nah, sama-sama 2 Maret. Beban ongkir, berarti kan termasuk, oh ini belum ada di ini ya. Nah, ini COA-nya kita update dulu. Ini kita ganti aja jadi beban ongkir. Nah, beban pengiriman
Karena ini kwitansi jadi kita udah bayar. Jadi kita pakai kas. Jadi sebesar 100.000. Oke. Nah ini pembayaran ongkir. Oke. 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 Kalau selanjutnya ini ada kita PT Aksara Jawa memberi invoice kepada Rona Kertas. Jadi Rona Kertas ini menjadi pembelinya kita yang pertama. Nah ini shipping point. Berarti dia yang bayar. Nah ini pulpen buku binder sebesar 3 juta. Nah kan kita memberi invoice berarti PT Rona ini belum membayar kita. Jadi karena itu tanggal berapa itu? Tanggal 3 Maret. Nah, kita menerima piutang. Piutang kan bertambahnya di aset. Piutang sama persediaan barang dagang. Sorry, penjualan. Penjualan barang dagang. Besar 3 juta. Karena kita ada penjualan, kita juga harus nulis HPP. HPP-nya bertambah sama yang ini persediaan barang dagang. Oke, ini kita nggak sama ya nominalnya. Kita harus, ya bentar ya. Kita harus menghitung HPP-nya. Nah, gimana? Cara menghitung HPP itu sama dengan misalnya kan kita jual sebesar 250 ini kita kalikan dengan harga kita beli. Nah, kita beli ini apa? Pulpen sebesar 5.000 tambah lagi jumlah yang kita jual 100 buku binder dikali sama harga belinya kita. Nah, 2.250 ini adalah HPP-nya kita. Jadi kita tulis saja 2.250 kelebihan, sorry. Nah, ini penjualan barang dagang. Kita pesain aja biar rapi. Nah, oke. Untuk soal selanjutnya, kita akan ada PT Bina Tulis memberi kita invoice. Berarti kita besok lagi, kita beli buku binder sebesar 150.000. 150 pieces dan harga satuannya itu 10.000. Nah, karena kita belum bayar, itu tanggal 5 Maret. Nah, 5 Maret ini kita kan belum bayar, berarti utang kita bertambah di akun kredit, utang dagang, dan persen kita nambah lagi. Persediaan barang dagang besar 1.500.000. Oke, pembelian dan barang dagang. Oke, ntar kita mau rapikan dikit. Nah, oke, lanjut next. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada PT Bina Tulis memberi kita kwitansi. Ini barang-barang kita awalnya beli tanggal 2 Maret. Nah, ini kita menerima kwitansinya. Berarti kita udah bayar. Dia beri kita kwitansi. Nah, ini kan ada harga setelah diskon. Karena kan yang di sini ada, sorry, 3/5. Berarti kan diskon 3% dalam pembayaran 5 hari. Kan ini 2 Maret dan menjadi 7 Maret. Nah, masih 5 dalam periode 5 hari. Jadi kita menerima diskon
Jadi harusnya 5 juta jadi, oh ini sorry salah, harga, ini potongan diskonnya udah 3%. Nah, jadi kan jadinya totalnya jadi 10.088.000. Nah, kita tulisnya di sini menjadi utang dagangnya kita berkurang karena masuk ke debit, utang dagangnya berkurang, terus kasnya kita juga berkurang karena kita udah bayar besar 10.088.000 pelunasan utang. Oke, tanggal 6 selesai. Nah, kita pindah ke tanggal, sorry guys, itu tanggal 7 ya tadi. Nah, oke, ini tanggal 10 Maret ini ada retur pembelian. Jadi kita mengirim untuk pembelian ke Bina Tulis. Nah, kita mengembalikan 25 buku binder karena ada barang dalam keadaan robek atau rusak. Nah, di sini judulnya gimana? Nah, kan ada barang yang rusak, kita akan pakai utang dagang dan persediaan barang dagang. 10.326, 10.326. Nah, utang dagangnya berkurang di debit. Karena kan kita membalikan barang, jadi kan utang kita berkurang sama persediaannya kita juga berkurang. Nah, ini kan sebesar 250.000. Retur pembelian. Oke, itu untuk retur pembeliannya. Oke, next kita ada PT Bina Nulis memberi kita kwitansi. Nah, ini kan kita awalnya belinya 150 buku. Kita kembalikan 25, kan sisanya 125. Terus kita sekarang udah bayar 125-nya sebesar 1.250.000. Tapi kan ada diskon karena di sini ditulis 2 per 10 N. Ini masih 5 Maret dan kita bayarnya 12 Maret. Jadi kita menerima diskon 2%, jadi harganya menjadi 1.220.000 pada tanggal 12 Maret. Nah, karena kita bayar, kita kasnya, sorry, utang dagangnya berkurang dan kasnya juga berkurang. Karena ini kredit dan ini di debit sebesar 1.220.000. Nah, ini kita pembayaran utang. Oke, selanjutnya, 12 Maret kita ada 15 Maret. Oke, nah kita memberi kwitansi kepada PT Rona Kertas, di mana ini dia membeli sebesar 2.970.000 setelah menerima diskon 1%. Nah, jadi karena kita udah memberi kwitansi, dia udah bayar kita, berarti kan piutang kita berkurang dan kas kita bertambah. Ini transaksi pada hari, nggak ada deh. Oke, anggap aja ini kita baru menerima, sorry. Oke, yang ini 2.970.000. Nah,
Sini kan kita menerima kas karena kan kwitansi dia membayar. Terus potongan diskon jadi potongan penjualan sama piutang. Piutangnya berkurang, kasnya bertambah, dan ada potongan penjualan. Nah, sebesar 32.970, dan ini 30.000. Nah, di sini 3 juta. Oke. Next, tanggal 20 Maret. Ada PT Pinecone memberi kita invoice atas barang yang kita beli. Shipping point 5/10 dan N/30. Nah, di sini berarti kan kita masih ngutang. Tapi kita beli barang. Nah, kan persediaan kita nambah dan barang dagang. Terus kita ngutang. Utang dagang kita bertambah. Sebesar 3.700.000. Oke. Nah, ini belum diisi. Penting tadi penulisan utang. Oke. Di 20 Maret. Next kita ke sini. Nah, sekarang memberi kita kwitansi. Oh, karena ini kan ada pembeli yang memberi kita invoice. Kita membeli dan ini shipping point. Nah, kita harus bayar ongkos kirimnya. Jadi sebelumnya ada destination. Nah, ini misalnya kalau kita diberi yang destination, ini dia yang membayar beban ongkirnya. Jadi kan nggak ada kayak nota buat beban ongkir kita harus bayar. Nah, di sini kita harus membayar beban ongkir sebesar 30.000. Berarti di jurnal ini tanggal 20 Maret juga. Nah, beban ongkir pengiriman dan kas. Karena ini udah kwitansi, kita udah bayar. Besar 30.000 pembayaran ongkir. Sorry. Nah, oke. Yang next kita memberi invoice kepada Rona Kertas. Nah, berarti dia membeli kita. Dan ini destination. Berarti kita harus membiayai beban ongkirnya ini. Karena kita yang menjual ke dia. Ini kan pembeli yang bertanggung jawab. Jadi, pertama-tama, karena dia membeli secara invoice, jadi kita menerima piutang. Bentar, guys. Oke. Kita menerima piutang dan persediaan barang kita kan menurun. Tapi itu buat HPP-nya, jadi ini penjualan. Penjualan barang dagang, terus HPP, terus persediaan barang dagang. Oke. Nah, untuk yang penjualan kita menerima 8.500.000. 8.500. Terus yang ini HPP. Nah, karena kita sebagai pembeli, karena kita sebagai penjual, kita menghitung HPP-nya agak beda. Yaitu, bentar ya, ini jumlahnya dikalikan sama harga kita beli. Nah, ini kan jualnya 7.000, kita belinya 5.000.
Terus ditambah lagi ini dikali ini, terus tambah jumlah yang kita jual dikali sama ini. Nah, oh hilang. Bentar guys. Nah ini adalah HPP kita. Nah, kalau misalnya kita membeli barang dagangnya ini kan harga berbeda, misalnya 6 juta. Nah, karena itu ini untungnya semuanya sama, 5 juta, 5.000 kita belinya. Ini juga kita beli sebesar 5.000. Ini kita beli bukunya 10.000. Ya, semuanya sama karena kita tidak melakukan Vivo-Livo. Kalau misalnya ada Vivo itu kita harus menggunakan, misalnya ini ada 5.000 kita beli awalnya, terus ada kita beli lagi 6.000. Kita beli 5.000 terus sampai pulpennya yang kita beli 5.000 sudah habis, baru kita pakai harga jual 6.000. Itu buat video selanjutnya guys. Nah ini kita HPP-nya 6.500.000. Ini sama. Nah berarti kalau gini berarti kita untung 2 juta guys. Oke. Oke. Next kita ada, bentar guys, 23 Maret. Kita salah ketik. Results. Nah, oke, next. Nah, di sini ada kwitansi. Yang memberi kita kwitansi ke Rona. Ini kayaknya, oke. Jadi, kan ada beban ongkir tanggal 23 Maret, sama-sama 23. Ini ada beban pengiriman sama kas. 250.000 dan 250.000 pembayaran ongkir. Oke, ini udah selesai. Ini kena, sekarang ada penyataan retur penjualan. Nah, yang ngirimin notaris kertas dan kita menerimanya. Jadi, yang kita jual pulpen itu ada yang bocor sebesar 100.000, 100 unit. Nah, di sini berarti cara ngitung retur penjualan ini kita harus menghitung jumlah returnya. Jadi, misal sama dengan 100 kali sama harga jualnya kita 7.000. Terus kita harus ngitung lagi juga jumlahnya dikali sama harga beli. Belinya kita segini. Oke, ntar. Oke, berarti ini ada 700.000 sama 500.000. Nah, apa yang kita tulis di jurnal? Ini tanggal 10 Maret. Bentar ya. Anggap aja 25 Maret. Nah, 25 Maret, 234, copy. Kita pakai akun retur penjualan sebesar 700.000 dan juga ini berarti piutangnya kita, karena piutangnya kita berkurang dia membalikan. Terus sini ada persediaan barang, kan kita menerima barangnya balik, sini tambah sama HPP. PP nya 500.
Nah, ini ada error sepertinya. Oh iya, yang di 41 nih kita pindah. Nah, oke. Terus ini berarti pengembalian barang. Barang gagal. Oke, untuk yang next kita ada asal Jawa memberi kwitansi kepada Rona Kertas. Berarti, nah di sini 29 Maret dia membeli 400, 100, 250. Berarti yang ini udah dia balikin jadian dia udah balikin satu jumlah berisi sisa 400, terus ini masih sama 100 sama 250. Nah, karena ini kan 25, yaitu 23 Maret, terus di sini dia bayarnya 29 Maret. Itu udah melewati batas diskonnya, yaitu 5 hari. Jadi dia nggak mendapatkan diskon 7.800.000. Tadi berapa? 29 Maret. Oke, 29 Maret berarti dia udah membayar. Berarti kita menerima kas sama piutangnya kita berkurang. Sekitar 7.800.000. Nah, ini penerimaan utang. Yang terakhir, kita ada nih, PT Metero memberi kita kwitansi pada PT Aksara Jaya. Berarti kita udah bayar, kita membeli komputer, termasuk peralatan 10 juta. Ini tanggal 31 Maret, 1326. Nanti sini peralatan sama kas 10 juta pembelian pembelian peralatan. Oke, oke, ini kita udah selesai jurnal umumnya. Oke, sekarang kita bikin buku besar. Nah, pertama-tama semuanya kita highlight ini. Ya, sorry guys, kelebihan. Oke, kita highlight semuanya. Jangan lupa kita harus highlight yang ininya juga. Tanggal debit sampai keterangan. Nah, oke. Kita semuanya kita highlight. Kita ke insert, terus pivot table. Nah, di sini kita udah bikin worksheetnya buku besar. Jadi, existing worksheet yang ini. Sorry guys. Kita bikin new aja lah. Oke, ini kita rename buku besar. Ini kita hapus. Oke, karena kita udah bikin pivot table. Ini kita klik di sini. Nah, kan ada ini pivot table fields. Kita centang tanggal, terus akun, dan keterangan. Nah, kita juga bisa centang ini, tapi ini bakal dihilangin nanti. Nah, yang ke rows ini bakalan tanggal yang pertama, terus keterangan. Terus akunnya kita pindah ke filters. Nah, bakal jadi kayak gini. Terus, ini udah benar, udah benar. Oke. Terus kita akan ke
field items. Karena ini kan belum rapi. Ntar kita ke field item di sini, calculated fields. Nah, di sini kita bikin nama yang baru yaitu saldo. Saldo debit. Buat apa? Karena kan ini dia menunjukkan semua jumlahnya. Kita kan mau apa yang lebih untung aja. Sepertinya misalnya, bentar ya. Kita bikin rumusnya dulu. Tentang if, terus kurung, jika debitnya, jika debit itu lebih dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika enggak, nol. Nah, ntar guys, misalnya kita milih kas. Nah, ini yang kita buat lagi, harus kita buat dua, di mana ada saldo kredit. Ini if kurung jika kreditnya lebih dari debit, maka kredit kurangi debit 0,0. Tambahin. Nah, kita hilangin debit kreditnya. Dan di sini kita bisa lihat kalau akun kas ini lebih cenderung ke debit, berarti lebih menguntungkan. Berarti ini perusahaannya untung ya, basically. Nah, ini kita copy, kita paste di bawah. Nah, ini kita kopas semuanya, jadi kan kas, terus piutang, terus ada lengkap peralatan, sampai semuanya. Peralatan, persediaan, dagang, usaha. Jangan lupa beri spasi ya guys, biar biar rapi. Terus juga ada tambahan itu kayak biar nggak nabrak. Terus penjualan kita ganti di sini, fitur penjualan, penjualan, dagang, APP, potongan penjualan, terus yang terakhir ada beban pengiriman. Oke, udah semua. Nah, sekarang kita buat lagi baru atau ya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini mirip-mirip, tapi kita hanya butuh salah satunya dari buku besar. Nah, di sini kita pakai kasnya aja. Nah, kalau buku besar, kalau neraca saldo, ini kita balik ke pivot table. Oke, bentar. Copy lagi. Nah, tadi kan nggak ada ininya, jadi kayak kebug gitu. Oke, kita copy salah satu dari sana. Terus kita akan pivot table and analyze. Kita akan hilangkan yang namanya tanggal dan keterangan. Nah, ini kita
pick select all, terus kita debit sama kredit. Nah, terus bentar guys, ini ada error. Jadi kita hitung manual aja. Ini sum dari semua ini sum dari semua ini. Nah, di sini hasilnya sama, berarti perusahaan kita mempunyai raja satu yang balance. Berarti benar ya guys. Nah, itu udah selesai rata-rata raja satu kayak gitu. Dan kalau mau lebih rapi, kita bisa memberikan judul PT Aksara Jaya. Terus ini raja satu periode 31 Maret 2026. Nah, udah selesai. Sekarang kita bikin laporan keuangan di sheet yang sama aja. Oke, di laporan keuangan itu ada tiga kan. Laporan laba ditahan, laporan laba rugi. Kita bikin laporan laba rugi dulu. Laporan laba. Ntar kita geser. Ini kita copy dulu aja. Dah. Nah, ini kita ganti laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu kan laba sama rugi. Berarti pendapatan sama beban. Jadi, kita pakai aja gini total pendapatan pendapatan kita. Hmm, oke. Pendapatan kita kan di sini ada penjualan barang dagang. Berarti kan kita pendapatannya dari sini. Nah, berarti sama kita pakai rumus sama dengan VLOOKUP. Yang ini jika jika semua ini yang kedua koma false karena kita mau yang exact match tambah bentar guys coba dulu ini kayaknya ada yang error ya guys ini kita nah ini guys sorry guys jadi yang tadi kita akunnya itu udah ke rows kita nggak pakai akun debit dan akun kredit jadi kan bakal rows akun terus yang ini value sama kolomnya nah di sini ini masih ngebug jadi kita hitung ulang aja sum dari semua ini oke guys ini kita sama dengan ini aja terus ini sebagai lookup 8 ya itu sorry guys lama nah betul perdagangan kan kita mendapatkan 1 juta nah ini jangan lupa dikasih currency 11.500.000 oke karena pendapatan kita cuma hanya dari ini terus kita ada total beban total beban ini seperti beban pengiriman cuma satu doang ya guys beban pengiriman sama dengan ini
Kita pakai rumus yang sama, jadi kita bisa drag aja 380. Nah, di sini kita dari mengurangi semua beban ini, kita akan mendapatkan laba bersih, yaitu ini totalnya dapatkan dikurangi sama total beban. Ini adalah, bentar guys. Nah, ini jadi laba bersihnya. Terus next kita membuat laporan laba ditahan. Ditahan. Nah, kalau laporan laba ditahan ini kita pertama-tama menulis saldo laba awal. Tapi karena kita perusahaannya baru mulai, berarti kan kita nggak punya saldo awal. Jadi nol. Terus laba bersihnya kita dapat dari yang ini. Dari laporan laba ruginya. Terus ini kan harusnya dikurangi sama modal sama prefer. Sorry. Prefer sama dividen. Tapi kita nggak menggunakan kedua akun tersebut. Prefer sama dividen. Jadi kan ya nol sama nol. Nah, jadi kita akan mendapatkan yang namanya saldo laba ditahan sebesar ya ini 11.120.000. Oke, yang terakhir kita ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini kan ada aset, liabilitas, sama ekuitas. Nah, sama aset itu yang biasanya nomor akunnya yang mulai dari satu. Kita copy paste di sini, terus kita pakai rumus yang sama. Kan ini kita pakai rumus ini, kita copy aja, terus kita paste. Ntar, copy, paste. Bentar ya guys, kita bikin baru aja dah. Sama dengan VLOOKUP, jika ada akun nikas dalam tabel ini, dalam row kedua, sama dengan false. Nah ini kan karena ini kasnya di debit maka langsung terjadi, langsung ada, titik koma, sorry, plus VLOOKUP, VLOOKUP. Nah, ini berada di tabel ini pada row ketiga, false. Nah, jangan lupa kasih string lagi pada huruf yang tabelnya. Jadi, benar-benar itu gak berjalan. Oke, yang C udah, E udah. Terus kita tutup. Bentar guys, ada error. Ini 18, tabel ini, titik koma, 3, false. Nah, ini udah kita tinggal tambahin string. Selesai. Kita tinggal drag.
Terus jangan lupa kita kasih yang namanya currencies. Nah, ini saja cuma segini doang. Terus kita liability. Bentar. Kita totalin dulu total aset RAM-nya dari semua ini. Terus liability itu yang biasanya utang-utang, ini utang dagang cuma satu doang. Kita drag. Nah, pedagang kan ini 4 juta. Oh, ini salah, sorry. Semoga bisa di copy. Oke, bentar ya. Kita bikin lagi aja. Di lookup, jika ada utang dagang pada baris pada di tabel ini, baris kedua false. Utang itu berarti di ketiga ya. Tambah lagi di lookup ini utang dagang titik koma di tabel ini titik koma 3 false. Nah, 4.042.000 udah benar. Itu total liability besar ini. Terus yang terakhir ekuitas. Ekuitas ini modal usahanya kita. Usaha sama satu laba ditahan kita di laporan laba ditahan besar 11.120.000. Ini modal usahanya 50 juta. Tapi ini kayaknya modal kita nggak pakai. Oke, jadi ikutan itu cuma pakai satu laba ditahan. Nah, kan kita mempunyai rumus. Sorry guys, pakai ini kita pakai modalnya berusaha pakai rumus yang sama. Karena ini karena modalnya jadi kita pakai satu rumus yang pendek aja, VLOOKUP. Jika ada ini dalam tabel pada baris ketiga false. Nah, 50 juta kasih analisis. Nah, kan kita punya rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Dimana kita tambahin total aset sama dikurangin sama total liability dikurangin sama, sorry guys, aku belum totalnya ekuitas. Total ekuitas ini ditambah. Nah, oke guys, ada ralat guys, sorry. Jadi ini bebannya ini kurang. Kita harus menambahkan juga retur penjualan kita. Terus kita juga ada potongan penjualan dan juga HPP-nya kita. Ini semua termasuk beban. Sorry guys. Ini kita drag aja. Nah, di sini laba bersihnya K11. Sorry. Di sini kurangin sama semua ini.
Spill. Nah, ini ada yang salah. Bentar guys. Ini dikurangin. Ini kurangin ini. Nah, jadi kita laba bersihnya sebesar 2.140 guys ternyata. Nah, jadi di sini kita satu laba tidak hanya jadi 2.140. Di totalnya itu pasti udah benar ya. Ini kita aset dikurangin total liability kurangin sama ekuitas. Nah, kalau hasilnya 0 berarti kita sudah benar. Karena asetnya itu sama dengan liability sama ekuitas. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.